Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga dan kita masih membahas yang sama ya, yaitu tentang knowledge and information retrieval bagian 2. Nah, di bagian 2 ini kita akan lebih ke bagaimana caranya disimpan di memori, bagaimana caranya itu dihitung dan sebagainya, serta beberapa model atau metode yang dipakai untuk melakukan perhitungan atau query yang lebih update dan lebih modern gitu ya, yang lebih digunakan untuk saat ini gitu, lebih mendekati dengan penggunaan saat ini. Nah, akan kita bahas 3 aja. Ada dictionaries, ada wildcard queries ya, dan kemudian ada vector space model. Nah, tapi di sini nanti kita belajar lebih ke bagaimana cara menghitung, bagaimana cara alurnya gitu ya. Nanti di dalam vector space model juga kita akan bahas tentang term frekuensi, inverse document frekuensi, kemudian wake ya, kemudian ada jarak dokumen dan kemudian lain sebagainya, sehingga memunculkan rekomendasi atau urutan dokumen mana yang paling cocok dengan query ya. Oke, dipersiapkan saja karena mungkin banyak perhitungan di sini. Jadi tujuannya sama dengan yang kemarin, kita skip. Nah, kita masuk dulu ke dictionaries atau kamus ya. Nah, dictionaries ini fungsinya adalah untuk menentukan apakah tiap query itu tiap query term ya, kondisi dari query itu ada pada vocabulary. Kalau misalkan ada, identifikasi pointer ke posting list yang sesuai. Nah, biasanya ini kita menggunakan 2 cara yaitu atau 2 solusi, yaitu menggunakan hashing ya, menggunakan teknologi hash atau metode hash atau algoritma hashing, dan search tree. Nah, untuk dictionaries ini kita lebih membahas bagaimana sebuah data itu disimpan sehingga nanti pas ada query pencarian itu komputer bisa lebih mudah untuk mencarinya, lebih cepat gitu ya. Nah, banyak sekali metode dan ini yang paling sederhana mungkin. Kita masuk dulu ke hashing ya, hash ya. Hash ini sendiri sekarang itu banyak digunakan untuk untuk mengencode password ya, karena dengan teknik hash ini password tidak bisa di decode gitu ya. Kalau menggunakan MD5 masih ada decodernya, kalau menggunakan base 64 ada encode, ada decode-nya ya. Nah, kemudian sekarang udah masuk ke hashing ya, ada RSA, ada SHA1, SHA2 dan sebagainya. Itu nanti kalau masuk ke mata kuliah tentang pengkodean dan sebagainya biasanya dibahas ya. Nah, hashing sendiri adalah transformasi aritmetik ya, dari sebuah string karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Nah, merepresentasikan ini lebih ke bisa menjadi alamat atau cara menyimpan dan sebagainya ya. Nanti akan kita berikan contohnya ya, kita bahas. Nah, kalau menurut bahasa sendiri, hash itu berarti memenggal ya, kemudian menggabungkan, penggal dan digabungkan kembali. Hashing sendiri digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah array agar penyimpanan data, pencarian dan penambahan data dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Nah, sebelum kita masuk lanjut, teman-teman sini sudah paham array kan? Mungkin di semester 1, semester 2 sudah dibahas tentang array. Ada yang belum paham, ada yang sudah lupa. Coba saya pengen dengar pendapatnya dari teman-teman di sini.
tentang apa namanya, array. Webinar internasional. Oke, ada? Nggak ada ya? Apa? Tadi apa? Pertanyaannya? Array ya. Tahu array nggak? Bukan helm ya, array. Array buat nyimpen data, Pak. Buat nyimpen data. Nah, udah paham belum atau sudah ngerti belum tentang konsep array? Sudah, Pak. Oke ya. Yang lain gimana? Karena konsep array ini sekarang lebih banyak digunakan di banyak banget digunakan karena metode-metode seperti pertukaran data seperti JSON ya. Kalau teman-teman di sini belajar JSON ya, itu pas isinya array. Mana arraynya berbasis objek ya. Nah, jadi untuk pertukaran data itu kita menggunakan array karena array itu bisa disimpan dengan lebih cepat ya. Multi variabel dan sebagainya, multi value. Dan dengan array ini teman-teman kalau misalkan belajar NoSQL database ya, itu menggunakan konsep array juga ya. Nah, ide dasarnya itu adalah kita menghitung posisi record yang dicari di dalam array. Jadi bukan membandingkan isinya. Kemudian fungsi yang mengembalikan nilai atau kunci disebut dengan hash function, dan array yang digunakan disebut dengan hash table. Hash table ini menggunakan struktur data array asosiatif yang mengasosiasikan record dengan sebuah field kunci unik berupa bilangan hash yang merupakan representasi dari record tersebut. Kalau ngebaca ini pasti bingung ya. Ya, pasti bingung. Kita akan lanjutkan di sini. Nah, ini gambarannya. Kotak-kotak di sini anggaplah ini adalah sebuah memori di dalam komputer ya. Bisa sebutlah storage atau memori atau apapun itu ya. Kotak-kotak ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11. Ada 11 tabel ya, 11 memori ya. Nah, kalau memori indeks itu biasanya dimulai dari 0, tapi di sini kita coba biar mudah, kita dari 1 tabelnya 1, 2 sampai dengan 11. Nah, misalkan kita punya filenya 8 record ya, menggunakan nilai kunci sebagai berikut. Ada 12, 21, 68, 38, 52, 70, 44, 18. Nah, ini apakah kita langsung masukkan seperti ini ya? Misalkan 12, 21 di lokasinya di 2, 68 lokasinya di 3, 38 lokasinya di 4, 52 lokasi di 5. Apakah seperti ini? Nah, kalau misalkan langsung dimasukin ke sini, misalkan diasosiasikan seperti ini ya. Sebentar saya cari pen ya. Misalkan gini ya, ini. Nah, ketika nanti komputer ya, kita masukin query dan suruh mencari posisi 44 ada di mana. Nah, dia akan bingung, dia akan mencari satu-satu. Apakah di sini, 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 apakah di sini. Oh, ternyata di sini. Cari lagi 38. Nah, lagi dari awal angka 1, di memori 1 nggak ada, memori 2 nggak ada, memori 3 nggak ada. Oh, ada memori 4. 18. Ternyata di memori 8. Itu akan memakan waktu ya. Dia akan mencari lagi dari awal. Nah, dengan menggunakan teknik hashing itu akan berbeda. Caranya adalah seperti ini. Ketika kita disuruh menyimpan, komputer disuruh menyimpan 12, maka dia akan misalkan menggunakan mode 11 ya, karena total lokasi memorinya adalah 11 ya. Nah, dengan 11 ini 12 mod 1. Tahu mod nggak? Teman di sini tahu mod? Modulus tahu modulus? Ada yang tahu modulus? Ada ya. Nah, modulus itu adalah sisa bagi ya. Jadi 12 mod 11, sisa baginya 1, 21 mod 11, sisanya 1 ya. Sisanya adalah 10, 68 mod 11 sisanya 2, 38 mod 11 sisanya 5 dan sebagainya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan dengan angka 1. Jadi hasil sisa modnya tinggal tambahkan 1,
Hasilnya nanti akan seperti ini, ada 2, ada 11, ada 3, ada 6, ada 10, ada 5, ada 1, ada 8. Maka si komputer itu akan menyimpan nilai 12 di memori nomor 2. 21 akan disimpan di memori 11. 68 akan disimpan di memori nomor 3. 38 akan disimpan di memori nomor 6. 52 akan disimpan di memori nomor 10. 70 akan disimpan di memori nomor 5. 44 akan disimpan di memori nomor 1. 18 akan disimpan di memori nomor 8. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Dan ini ada nilai-nilai yang nol, artinya kosong, tidak dipakai ya. Karena datanya kan tadi cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 8, sedangkan memori ada 11. Asumsinya seperti ini. Nah, ketika di komputer disuruh cari angka 12. Nah, atau di dokumen nomor 12, intinya gitulah ya. Maka dia akan langsung tinggal mod aja. Ini mod dan sebagainya, hasilnya adalah 2. Maka komputer akan langsung merujuk ke memori nomor 2. Gitu. Ketika disuruh nyari 18, ya tinggal 18. Nanti tinggal cari modnya dan sebagainya tadi, rumusnya. Kebetulan memori nomor 8, dia akan langsung merujuk memori nomor 8. Jadi pencarian akan lebih cepat. Sampai di sini paham? Ini metode yang biasa digunakan juga untuk penyimpanan file di hard disk ya. Itu. Jadi hard disk juga kan dia menyimpan data, itu kan lokasinya kita nggak tahu di mana. Hanya bentuknya piringan. Nah, maka dengan itu dengan menggunakan metode ini penyimpanan itu bisa lebih efektif. Ya, gitu. Oke. Silakan, sampai sini dulu yang ditanyakan, silakan. Nggak ada ya. Aman, kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke metode kedua, yaitu dengan search tree. Ya, trees itu kan dari kata pohon ya. Kalau kita ngomongin pohon pasti ada daun dan ada akar. Itu. Tapi di sini kalau daun kan di atas ya pohon itu. Tapi kalau di dalam metode binary tree ini, binary search tree ini, akarnya di atas, daunnya di bawah. Nah, search tree ini menggunakan analogi pohon ya. Nanti saya edit. Dan kemudian yang terbaik saat ini itu adalah binary tree. Caranya adalah dengan membangun daftar vocabulary yang merupakan bagian dari inverted index yang kemarin kita bahas ya. Di sini juga banyak digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mengelola dan membangun dynamic set ya. Set itu sebuah rangkaian entah data entah apapun itu yang bentuknya dia dinamis. Dinamis itu artinya bisa bertambah terus. Biasanya itu ada di sistem pakar biasanya gitu ya, karena dia bisa bertambah. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Misalkan kita punya datanya ada 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, dan 9. Nah, kalau misalkan kita memasukkan data tersebut dalam struktur BST atau binary search trees dengan cara jika lebih besar letakkan di sisi kanan dan jika lebih kecil letakkan di sisi kiri, maka langkah-langkah sebagai berikut. Kita punya rootnya atau akarnya itu di angka 5, maka kita taruh 5 sebagai root sini, dan kemudian angka 3 itu kita lanjutkan. 3 ini adalah kurang dari 5, maka dia akan diletakkan di sebelah kiri ya. Ingat-ingat di sini kalau misalkan dia lebih kecil maka kiri ya, kalau misalkan lebih besar maka diletakkan di sisi kanan. Oke, tadi 3 ada di sisi kiri, sekarang 7 lebih besar dari 5 maka dia akan di sisi kanan. Oke, nah seperti ini akan ada di sisi kanan. Nah, lanjutnya pada angka tadi setelah angka 7 adalah angka 1. Angka 1 adalah lebih kecil dari 5 ya kan? Dan lebih kecil dari 3, maka dia akan di bawah 3. Nah, 1 masuk di sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk data 4. Nah, 4 ini ya, karena dia lebih kecil dari 5,
tapi lebih besar dari 3, maka lebih besar ada di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Kalau untuk yang 6. Yang 6 ini, maka dia lebih besar dari 5, ya. Nah, tapi lebih kecil dari 7, maka dia akan ada di sini. Nah, kemudian 8 ini dia lebih besar dari 5, lebih besar dari 7, maka dia ada di sebelah kanan. Nah, terus kemudian angka 9 lebih besar dari 5, lebih besar dari 7, lebih besar dari 8, maka ada di sebelah kanan terus. Dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini, ya, ya sebentar ya, saya ngecas dulu laptop, habis baterainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka ketika komputer nanti diminta mencari angka 7, dia langsung nyari. Dan angka 5 nih. Oh, 7 lebih besar dari 5, maka dia akan ke kanan langsung. Dia akan nyari ke kiri. Nah, kemudian misalkan disuruh nyari angka 4, maka komputer akan nyari, oh 4 itu lebih kecil dari 5, maka dia akan nyari sebelah kiri dulu. Oh, ternyata ketemu angka 3. Ketika ketemu angka 3, maka dia akan nyari lagi. 4 itu lebih besar dari 3, maka akan nyari sebelah kanan. Begitu. Kalau misalkan kita masukkan, anggaplah di sini angka 2, ya. Kalau misalkan kita masukkan angka 2 misalkan di sini, maka 2 itu akan masuk kemana? Dia akan ke sini, lebih kecil kan, kiri, lebih kecil lagi, kiri lagi, tapi 2 lebih besar dari 1, maka nanti akan di sini masuknya. Nah, ini 2. Oke, ini. Kalau misalkan kita masukkan angka berapa ya? Apa lagi ya? 3 udah, 2, 1, 9. Oke. Kalau 10 udah pasti di paling kanan ya. Kalau 10 dia akan masih di sini karena lebih besar semuanya, dia akan di sini 10. Gitu. Ya, kalau dia 11 udah pasti di paling kanan gitu ya. Dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang tanyakan dulu sampai di sini, silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke yang lebih sulit. Silahkan. Belum ada sih Pak kalau saya. Ada ya, yang lain? Belum ada, Pak. Aman Pak. Aman ya. Pak. Nah, teknik-teknik seperti ini nanti bakal kalian ketemu di kalau misalkan ada mata kuliah sistem pakar. Itu biasanya ya, untuk menyimpan hasil atau asosiasi dari data penyakit dan gejala. Misal gejalanya panas. Nah, panas kemudian disertai demam atau tidak misalkan. Kalau iya maka kemana, kalau tidak maka kemana, dan sebagainya. Ya, makanya biasanya digunakan di sistem pakar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada wildcard queries. Wildcard queries ini bukan penyimpanan, tapi lebih ke teknik pencariannya. Nah, hanya saja, memang di sini butuh juga penyimpanan, tapi penyimpanannya lebih ke model tree seperti ini. Nah, wildcard query ini memang jarang dipakai dan mungkin tidak disarankan untuk dipakai karena ini sangat memakan memori, sangat sulit untuk mencari sesuatu yang relevan ya, karena banyak banget kondisi yang dibutuhkan. Nah, wildcard atau tanda asterik seperti ini digunakan ketika user tidak yakin pada penulisan sebuah query atau term. Misalkan dia mau menulis Sydney atau Sydney, maka dia akan menggunakan wildcard DNEY. Jadi nanti biarkan si query itu mencari sendiri apakah ini berisi berisi huruf Y atau huruf I, begitu. Atau misalkan user sadar bahwa menggunakan multiple varian dari spelling a term dan mencari dokumen yang berisi berbagai varian. Misalkan kita tahu ya, ada color ya. Di sini color itu bersifat warnanya. Color di sini biasanya digunakan kalau di programming namanya color seperti, karena lebih ke bendanya gitu ya.
gitu. Jadi ini sama-sama artinya warna ya, tapi beda penggunaan dan sebagainya. Nah, gitu. Maka ini bisa menggunakan COLO. Nanti tanda asteriknya ini di bagian U-nya akan dihapus diganti dengan asterik ya atau wildcard. Kemudian user mencari dokumen berisi varian dari sebuah term yang mungkin ditangkap oleh stemming. Tapi tidak yakin search engine melakukan stemming. Misalkan ada judicial, ada judiciary. Ini kan lebih pengembalian kata dari judiciary ke judicial. Stemming yang sebelumnya kita bahas di pertemuan lalu ya. Jadi query-nya seperti ini, judicial. Nah, judicial. Nah, pakai asterisk di sini gitu. Nah, contoh kita mau cari kata mon ya. Cari semua dokumen yang mengandung term awal dengan kata mon. Nah, kan ini agak susah ya, karena banyak banget. Maka dia akan ada dokumen yang memuat kata dari MON sampai MOO, karena N di sini kan berakhir ketika diakhiri dengan KLMNO. Nah, sesuai dengan urutan, maka di sini akan dicari semua dokumen yang dari awal MON, entah MONE, MONI, MONL dan sebagainya, sampai habis, sampai ketemu dokumen MOO, ya berhenti di sini. Nah, maka di sini sangat panjang, terlalu banyak lah yang harus dicari gitu, yang harus banyak banget lah yang harus dilewati gitu. Kemudian bisa juga si wildcard-nya di depan, artinya dia cari semua dokumen yang mengandung term yang berakhiran kata mon ya. Nah, maka disinilah term itu akan dicari. Tapi gimana cara nyarinya gitu kan? Kita harus mencari semua kata itu yang berakhiran dengan ini. Padahal kita nyarinya itu dari depan. Karena dengan menggunakan wildcard ini kita harus menyimpannya berurutan. Kita mencari dari depan. Kebayang ya, sangat banyak. Maka hal ini harus diakali lah gitu ya. Metode dengan namanya permuterm ya. Nah, contoh kita punya kata M seperti ini. Mungkin kalian akan menganggap ini Munchen misalkan, tapi bisa aja yang lain gitu ya. Nah, untuk kondisi seperti ini ya, maka tadi ya, ini sangat lama, sangat sulit ya, sangat mahal dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan permuterm. Permuterm ini adalah merotasi dari kata belakang, huruf belakang ke depan. Satu-satu. Nah, gitu satu seperti ini sampai semua terbalik. Jadi M-nya jadi belakang. Nah, hasil rotasinya ini kurang lebih seperti ini. Ini contoh dengan menggunakan kata hello ya. Dari kata hello ya, kemudian dibalik ya. Dibalik semua, dibalik ke depan ya, ke depan dan sebagainya sampai muncul seperti ini ya, sehingga mappingnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dibalik dari depan ke belakang gitu semuanya. Kebayang ya, satu kata aja udah kayak gitu. Kalau banyak kata itu sangat tidak efektif. Jadi ini untuk pengetahuan saja gitu ya. Jadi misalkan kita nyari kata hello, term yang disimpan untuk hello itu sendiri seperti ini ya, yang tadi dibalik-balik. Jadi ini untuk asteriknya ya. Jadi kalau misalkan kalau X ya udah pasti cari X ya. Kalau misalkan ada X wildcard maka dibalikkan gitu ya. Tapi ini kan karena di belakang tadi kita masih menggunakan yang pertama ya. Nah ini kalau misalkan di depan maka dia dibalikin dulu ke depan X-nya gitu dan sebagainya kayak gini ya hasilnya. Contoh misalkan kita punya term hell wildcard O. Nah, ini kan bisa helio ya kan dan sebagainya gitu, bisa hello dan sebagainya. Maka kita cari kondisinya adalah kayak gini. Maka nanti yang dicari itu adalah term dengan kata awal HEL, O-nya disampingkan gitu. Ya. Nah,
Jadi kekurangannya ini kamusnya menjadi besar ya, termasuk seluruh perputaran dari setiap istilah. Ini sangat-sangat tidak efektif. Maka ini tidak digunakan ya. Kita lanjut ke VSM atau Vector Space Model. Nah, kalau kalian belajar data mining, mungkin sekarang belajar data mining nggak? Nggak ya? Belajar, Pak. Belajar ya. Nah, ini nanti tanyakan aja Vector Space Model itu pasti dibahas ya di sana. Pasti ada, harusnya ada sih. Gitu ya. Nah, ini salah satu yang paling terkenal ya, metode IR yang paling terkenal dikembangkan oleh Gerard Salton ya, dan menggunakan model aljabar. Nah, di sini teman-teman harus ingat-ingat lagi nih, saya sekolah dulu. Nah, mungkin di SMA IPA ya, atau mungkin di SMP matematika ya, aljabar ya, untuk merepresentasikan dokumen teks ya, khususnya teks di sini seperti pada term index ya, digunakan pada ranked retrieval, termasuk dokumen clustering dan classification. Dikenal juga dengan konsep representasi dokumen dan query sebagai vektor pada ruang multidimensi. Kalau kita baca ini pasti nggak ngerti. Saya juga gitu. Ya. Nanti ada contohnya ya. Nah, kesamaan suatu dokumen dengan query dapat diukur dengan vektor dokumen dan vektor query. Model ini menggunakan tahapan yang menghitung term dokumen, frekuensi, dan similarity ya, atau kesamaan untuk menentukan dokumen yang paling relevan terhadap query. Nah, similarity ini dihitung berdasarkan angka ya, jadi tidak berdasarkan huruf. Oke, contoh kasus. Kita langsung ke contoh kasus. Nanti akan saya buat saya berikan Excel-nya ya. Contoh kasusnya seperti ini. Kita punya dokumen. Anggaplah kita punya 4 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Di sini ada kata program studi teknik informatika, ada di ARS, program berbasis web, web SQL, web service, dan web rocket adalah materi penting dalam program di ARS ya. ARS memiliki program studi teknik informatika dan ada mata kuliah web programming. Nah, dokumennya ngacak ya. Kita hitung dulu. Pertama, siap-siap ya. Nah, tahu kan nih rumus-rumus kayak gini? Masih ingat nggak? Tentu saja, Pak. Tidak. Ya, jadi kita akan sedikit belajar kembali lagi ke masa-masa matematika gitu ya. Jadi ini kita akan menghitung term frekuensi ya. Jadi kemunculan, tingkat kemunculan ini masih gampang. Ya, karena tingkat kemunculan dihitung dengan tabel. Sama seperti yang kemarin, yaitu dengan cara ya tinggal di sini aja. Termnya, kemudian ininya, TF-nya dan sebagainya. Dihitung seperti yang kemarin ya. Gampang ya. Ini masih bisa lah ya. Ini term frekuensi. Jadi walaupun rumusnya kayak gini, sebenarnya implementasinya kayak gini. Kemudian selanjutnya, nah, kita masuk ke IDF atau Inverse Document Frequency. Di IDF ini kita nanti akan menggunakan kata log. Tahu log? Ya. Ya, saya aja udah pusing kalau kayak gimana ya. Nah, nanti pakai kalkulator aja atau pakai Excel ya. Nah, di inverse document frequency ini kita akan menghitung kemunculan kata di dalam dokumen itu, frekuensinya. Hasilnya kayak gini. Nah, caranya gini. Yang pertama kan tadi kita sudah punya nih ya, yang TF tadi ya, frekuensi tadi kita sudah punya. Kemudian kita akan masuk ke DF-nya, dokumen frekuensi. Dokumen frekuensi ini adalah berapa jumlah dokumen yang ada kemunculan kata. Contoh di sini 4. Kenapa 4? Karena di semua dokumen ada. Ya, di semua dokumen ada, itu 4. Kenapa ini 2? Karena di sini cuma muncul di 1. 2. Kenapa ini 3? Kenapa? Karena di sini ada 1, 2, 3. Di sini juga 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga cuma 1 karena cuma muncul di 1. Artinya dokumen frekuensi ini dihitung berdasarkan di mana ada kemunculan kata. Itu aja. Nah, N4. N ini adalah dokumennya. Totalnya ada 4. Oke. Nah, lognya itu adalah dihitungnya itu adalah IDF itu dihitung dengan log N dibagi DF-nya. Jadi 4 dibagi 4
sama dengan 1. 1 lognya berapa? Nah, log 1 adalah sekian. 4 dibagi 2. 2. Log 2 berapa? Sekian. Ya, gitulah intinya. Semua dihitung satu per satu. Selesai. Nah, setelah itu kita akan mengalihkan antara term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi atau dikenal dengan TF-IDF. Dengan cara cara ini akan menghasilkan W atau bobot ya. Kalau kita punya W itu bobot atau weight ya. Bobot di dokumennya dibobotkan. Nah, dibobotkan dengan cara dikalikan saja tadi. Walaupun kelihatannya kayak yang serem gini ya, ini cuma dikalikan aja. Nah, bobotnya ini 1 dikali 0. 0 ini karena 0 ya udah 0 semua. Kemudian di sini ada 1 dikali 0 30 103 ya. Hasilnya sama. Ini dibulatkan 4 digit ya. Kalau ini kan 5 digit. Yang ini 5 digit, yang ini 4 digit ya semuanya. Misalkan ini 2 dikali 012494 artinya sekian. Dan semua dikali. Yang ini pun sama 3 dikali dengan 0,494 hasilnya adalah 0,3748 dan sebagainya gitu. Nah, ini ditemukan bobotnya atau weight-nya. Setelah ditemukan bobot, prosesnya panjang lagi. Nah, kita hitung jarak dokumen, jarak antar dokumen ya. Jarak ini kita akan menghitung bobotnya dikuadratkan, kemudian ditotalkan dan diakar pangkatkan. Makin pusing lagi ini gitu ya. Nah, di sini kita hitung dulu bobot yang tadi. Bobot-bobot tadi yang di sini ini kita kuadratkan semuanya ya. Kita kuadratkan gitu. Setelah dikuadratkan dihitung semuanya ditambahkan. Setelah ditambahkan maka diakar pangkat. Ya, atau diakar pangkat 2. Hasilnya kayak gini. Ini setelah semua dikuadratkan ya. Kemudian semua dijumlah, kemudian diakar, hasilnya adalah ini. Nah, makanya harus pakai Excel. Ya. Oke, udah ketemu. Nah, ini adalah jarak dokumen. Setelah jarak dokumen dihitung, kita akan mencari jarak query. Nah, query ini adalah kita sudah memasukkan kata. Misalkan di sini kita punya kata web programming di program studi teknik informatika. Nah, maka langkahnya kita harus menghitung semua yang ini sampai dengan TF-IDF-nya. Kita pecah-pecah, kemudian kita hitung TF-IDF-nya. Ya. Nah, hasilnya kayak gini. Tadi ada web programming di program studi teknik informatika. Maka program ya di sini muncul 1 ya, studi ya, teknik informatika. Kemudian di sini ada di web. Kemudian di sini ada programming. Dihitung bobotnya, dihitung lagi kayak tadi, dapat semua. Dihitunglah jarak dokumennya. Jarak dokumen terdekatnya jaraknya adalah 0,5505 ya. Sudah dihitung, maka dihitunglah similaritasnya, similaritas dari bobot term dalam dokumen dan bobot query. Oke. Nah, setelah diurutkan tadi kayak gini. Nah, maka kalau misalkan kita kita urutkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dokumen yang tadi kita hitung ya, kemudian diurutkan dari A yang paling gede ya, kemudian sampai yang paling kecil. Nah, D4, D3, D2. Setelah diurutkan hasilnya tadi, maka dihitung. Maka rekomendasi dokumen paling atas adalah D1. Program studi teknik informatika. Dokumen diikuti dengan dokumen 4
Ya, di sini kan karena ada kata ini ya. Ini juga ada. Ya. Ini juga ada. Ya. Sedangkan di sini kan hanya webnya saja, dakwahnya web. Walaupun ada tiga kata web, tapi di sini tidak lebih tinggi dari yang lain. Ya. Ini juga sama web aja. Jadi dokumen 1 dan dokumen 4 lah yang menjadi rekomendasi terbaik dari pencarian atau query di atas. Hap, sampai di sini silahkan. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Pusing kan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Saya tunggu ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Oke. Sambil saya tunggu pertanyaannya.